Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penulis ini bahas sedikit soal ini loh, motor Suzuki NEX2 dan ya penyakit yang sering dialami oleh Suzuki NEX2. Kalau dari sisi mesin, penyakit Suzuki NEX2 dan beberapa motor keluaran Suzuki Triad injeksi itu adalah engine check yang tiba-tiba menyala, terus kadang awal berebet, kadang juga kalau digas tenaga jadi ngempos ya. Yang solusinya ternyata sederhana ya. Solusinya adalah dengan membuat saluran udaranya yang luar itu menjadi lebih panjang, lebih kecil. Desain dari Suzuki NEX2 ini menariknya berlawanan loh ya dengan yang terjadi pada NMAX. Mungkin fokus tenaganya itu beda. NMAX butuh untuk bisa ngejar top speed juga, cc-nya juga besar. Tapi aneh loh ya, sampai betul-betul kebalikan. Jadi saluran dalamnya, saluran udara untuk NEX2 ini kan bisa kita bagi dua. Sebelumnya filter, maksudnya sebelumnya filter itu artinya dari udara luar menuju ke mesin itu harus melewati filter dulu. Nah, dari udara luar menuju filter ini ada saluran. Nah, penulis sering sebut ini saluran intake luar. Terus ada juga yang di dalam, setelahnya filter. Nah, yang setelahnya filter ini biasanya orang ngomong intake itu yang itu ya. Tapi kalau penulis ngomongnya ya saluran dalam ya. Jadi saluran luar itu maksudnya yang dari udara luar ke filter. Saluran dalam adalah dari filter menuju ke throttle body atau karbu. Di NEX2, mungkin juga di Suzuki yang lain tapi penulis nggak tahu. Di NEX2 saluran dari udara luar ke filter itu gede ya, jauh lebih besar daripada NMAX. Untuk saluran dalamnya kebalikan, kecil, sementara yang di NMAX itu besar. Kalau dikira-kira bisa jadi ya, yang saluran udara luar itu yang di NMAX itu mendekati saluran udara dalamnya NEX2. Yang saluran dalamnya NMAX itu sudah hampir sama besarnya dengan saluran punya NEX2 yang luar. Jadi kayak kebalikan gitu. Di NMAX yang dalam itu besar, yang luar itu kecil. Di NEX2 sebaliknya. Ini tentu belum menghitung ukuran throttle body ya, karena ya udara yang masuk dipengaruhi oleh diameter throttle body juga. Motor yang butuh RPM tinggi tentu ya butuh throttle body ukuran besar. Motor yang nggak butuh ngebut, yang RPM-nya rendah menengah ya kecil ukurannya. Yang punya NEX2 ya menulis rasa ya ukurannya kecil. Nah, jadi ukuran yang berbeda ini membuat penulis jadi kepikiran, loh kok bisa begitu? Apalagi kemudian penulis menemukan bahwa dengan menggunakan saluran intake luar yang kecil, itu penyakit yang selama ini terjadi pada motor NEX2 penulis hilang. Sembuh total, hilang, betul-betul hilang, nggak pernah terjadi lagi. Jadi
ketika jalan terus tiba-tiba mesin mati sendiri gitu, terus habis itu lampunya nyala. Sekarang sudah tidak terjadi lagi, nggak terjadi wes. Biasanya kan enak-enak lagi perjalanan tiba-tiba lampu engine check menyala. Ini sekarang nggak pernah terjadi. Terus selain itu, tenaga terutama tarikan yang bawah jadi meningkat sangat tajam, meningkat drastis. Penulis sudah pernah posting videonya ya, akselerasinya ekstrim banget. Ekstrim karena ya yang satu sudah sampai 80, yang satunya masih 70 kecepatannya, kalau nggak salah kayak gitu. Terutama di kecepatan setelah 60 ya, setelah 50-an lah kelihatan besar beda akselerasi nih. Awal-awal sih bodoh, cuma tetap ada satu hal ya yang penulis masih kurang, kok top speed masih belum tinggi. Tapi terus penulis lakukan eksperimen di NMAX ya, yang bagian dalam ya, penulis ganti eksperimen pakai pipa lebih panjang, pakai saluran lebih sempit. Dan ternyata dari hasil uji coba penulis di NMAX, penulis putuskan bahwa kalau untuk saluran yang dalam pingin tenaga oke di RPM tinggi itu harus yang besar, harus yang pendek. Dan anehnya kalau untuk NMAX saluran dalamnya wis maksimal, wis mentok pendek. Dan penulis pun punya ide gimana kalau metode tersebut penulis terapkan di NMAX 2. Menerapkannya dengan cara apa? Yaitu dengan memotong saluran intake yang dalam. Jadi saluran intake dalam itu pipanya kecil, terus ada lubangnya. Ya wis kalian penulis potong wis pas di sebelumnya lubang gitu, jadi pendek sekarang ukurannya. Untuk saluran yang luar penulis sekarang pakai yang panjang 22 cm sehingga pipa panjangnya itu kelihatan kalau dari luar, karena yang dalam nggak mungkin dimasukkan lagi ya, karena ruang di dalamnya lebih kecil daripada yang di NMAX. Hasilnya gimana? Kalau sebelumnya pakai dalamnya standar, pipa luar agak lebih pendek, ada kumparannya. Di putaran bawah ya yang kuat sekali. Kalau sekarang keluarnya tenaga itu jadi lebih fokus ke kecepatan di atas 50. Kalau kecepatan sudah di atas 50 tarikannya ganas sekali. Bahkan tadi pagi sempat bisa ngejar Mio yang modif ya, Mio yang menurut penulis tarikannya enak, entah Mio Soul mungkin ya, mestinya yang versi 125. Tarikannya dibanding NMAX penulis ya lumayan sip, tapi dengan NMAX 2 ini ternyata penulis bisa ngejar. Caranya sipon ya bisa jadi 10W30 atau 10W40 normalnya ya. Jadi bukan yang 15W50. Karena kalau kali 15W50 yang murni ya mestinya terlalu kental untuk sipon. Memang sih motor sana sepertinya lebih fokus akselerasi. Jadi kalau akselerasi kecepatan 30 sampai 60 ini NMAX 2 ini enggak. Tapi setelah itu di atas kecepatan 60 motor ini bisa ngejar. Bahkan secara top speed motor ini menang. Padahal NMAX 2 ini setahu penulis
terkenal motor paling lemot ya, paling kalem di pasaran. Secara tarikan nggak enak. Hanya dengan modifikasi seperti itu jadi enak. Modifikasi yang menyalahi pabrikan karena sampai motong-motong juga ya. Sampai dipotong, tapi akibatnya malah tarikan jadi lebih enak. Jadi penulis sendiri nggak paham mengapa kok Suzuki itu mendesain sehingga saluran dalamnya itu panjang. Mungkin untuk ngejar irit kali ya. Tapi kalau tenaga di RPM bawah sendiri nggak ada, rasanya ya bakal lebih irit kalau dipotong, karena tenaga jadi lebih keluar sekarang. Bahkan itu penulis rasakan waktu juga boncengan loh ya, boncengan bertiga sama anak juga. Ya yang punya NX2 lah, barangkali bisa lihat videonya penulis, bisa bandingkan. Ini motor akselerasinya oke apa enggak? Barangkali bisa menilai dari videonya penulis ini. Sayang speedonya mati ya, anak diminta beli kabel speedo gak di toko-toko, no. Gak kelihatan. Lagi pula jarumnya juga sudah patah nih ya. Tapi rasanya nih akselerasinya termasuk beda lah daripada kondisi standar, karena ya buktinya bisa ngejar motor lain ya. Motor 125 cc itu sudah keunggulan yang luar biasa. Entah ya, penulis juga belum membandingkan ini dengan Honda Beat. Kalau konsumsi bahan bakar sayangnya penulis sulit untuk menilai karena nggak pakai tiap hari. Baru kalau pakai tiap hari bisa ngerti ini jadi berapa irit, karena ya kan ngukurnya nggak pakai MID ya, tapi pakai rupiah. Yang seminggu berapa rupiah jadi berapa rupiah gitu kan. Nantilah penulis tunjukkan kalau jalannya sudah agak lengang. Iya, anehnya dengan dua modifikasi itu motor penulis jadi lebih sip. Dan ini bisa jadi pertimbangan juga untuk mereka-mereka yang merasa kendaraannya sekarang lemot. Bahkan termasuk mobil ya. Karena ya penulis sendiri sudah beberapa kali menerapkan teknik silek ke mobil. Dan ternyata mobilnya jadi nambah tenaganya. Nambah tenaga di RPM rendah ya, bukan RPM tinggi. Lebih irit juga. Jadi tenaga RPM bawah nambah, mobil juga lebih irit. Keunggulannya apa? Mobil jadi bisa lebih enak dipakai nyalip di RPM rendah. Jadi nggak perlu nunggu sampai 4000, 5000 RPM baru narik, tapi mulai dari 2000 RPM pun sudah narik, sudah enak. Nah di motor matic mungkin RPM-nya tinggi-tinggi ya, tapi tetap terasa saya. Motor yang sekelas ini aja nggak enak, apalagi yang besar. Tapi tentu ya, untuk seperti itu butuh eksperimen, karena ada beberapa motor yang malah kalau dikecilkan malah nggak keluar tenaganya, entah kenapa. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.